Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of
Apa kabar saudara-saudara? Bertemu lagi di dalam ibadah online MDC Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang mengurapi firman-Mu, menguduskan mulut bibir hamba-Mu supaya setiap firman yang disampaikan itu membuka pikiran kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Semua roh-roh jahat, semua kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buka hati kami hanya untuk firman Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini semua orang, atau lebih tepat sebagian besar orang di dunia hidup dalam kondisi yang sama, yaitu hidup dalam ketidakpastian. Hidup dalam sebuah kondisi di mana hampir di seluruh dunia terjadi masalah ekonomi yang luar biasa. Penerbangan nyaris lumpuh, hampir semua tempat wisata tutup, kantor-kantor dan semua sekolah beroperasi lewat online. Semua kampus tutup, bahkan rumah ibadah dari semua agama kosong karena umat dilarang untuk berkumpul. Kondisi ini bukan disebabkan oleh Goliat yang besar, tetapi oleh virus yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan kondisi ini sudah berlangsung beberapa bulan, sejak bulan Januari. Dan sampai hari ini, belum ada satu orang pun yang dapat memastikan kapan masalah ini bisa diselesaikan. Ini semua menunjukkan bahwa semua manusia itu terbatas. Ada teknologi dan peralatan yang sangat canggih. Ada sumber dana yang sangat besar. Ada sumber energi terbarukan. Ada obat-obatan yang cukup lengkap. Tetapi semuanya tidak bisa memberikan jalan keluar buat kita. Semua masih trial and error. Jangankan memberi solusi, mencegah saja kita masih kesulitan. Jangankan mencegah, membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi pun tidak. Tidak ada orang yang tahu bahwa hal seperti ini bakal terjadi. Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat semuanya ini? Perlukah kita putus asa, menyerah pada keadaan, kisera-sera, whatever will be, apa yang mau terjadi, terjadilah, begitu? Ingat, keputusan kita sangat menentukan masa depan kita. Kondisi kita hari ini adalah akibat keputusan kita masa lalu. Dan keputusan kita hari ini akan menentukan kondisi kita di masa yang akan datang. Kalau orang dalam kondisi seperti ini tidak berharap dan tidak mengandalkan kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan, maka dapat saya pastikan orang tersebut akan kehilangan pengharapannya, putus asa dan menyerah dengan keadaan. Tapi hari ini saya mau memberitahukan kabar baik buat saudara semua. Bahwa masih ada Tuhan yang dapat diandalkan. Dan Ia akan memampukan saudara untuk melewati semua pergumulan dan masalah ini. Sehingga saudara bisa mengakhirinya dengan kemenangan. Mungkin saudara bisa down but not out. DBNO, down but not out. Jatuh tapi tidak tergeletak. Untuk itu saya ingin mengajak kita melihat sikap dari dua tokoh yang ada di dalam Alkitab. Apakah yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi situasi yang secara akal tidak ada jalan keluarnya. Dan tokoh yang pertama adalah Yesus. Kita akan melihat dan membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 41.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Satu hari Tuhan Yesus menghadapi sebuah masalah yang mustahil. Dalam sebuah pertemuannya hadir kurang lebih 5.000 orang laki-laki. Dan kebanyakan mereka membawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya dibawa semua. Dan mereka semua perlu diberi makan. Dan kebetulan lokasi mereka jauh dari desa. Dan murid-muridnya hanya bisa menemukan di antara para yang hadir 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak kecil. Perlu kita sadari bahwa waktu itu Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia 100%. Jadi perbedaannya Yesus dengan kita cuma satu, yaitu dia tidak berdosa, tidak lebih daripada itu. Itu sebabnya kondisi ini jelas melampaui kemampuan naturalnya sebagai manusia yang sama seperti kita. Lalu apa yang dia lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Alkitab mencatat setelah ia mengambil roti dan ikan tersebut, dia menengadah ke langit. Dia tahu bahwa secara natural ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ia harus melihat melampaui yang natural. Yaitu melihat kepada Bapaknya yang supranatural. Yesus mengalihkan matanya dari melihat yang jasmani menjadi melihat yang rohani. Dalam terjemahan asli, kata menengadah ini berarti to recover sight atau to receive sight yang juga berarti menerima penglihatan. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah look up to heaven. Artinya Yesus melihat atau menerima penglihatan dari surga atau dari alam rohani. Kata ini ditulis berkali-kali di Alkitab ketika Tuhan Yesus berdoa. Ia menengadah ke langit, termasuk waktu dia berdoa ketika membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Ketika Yesus menengadah ke surga, matanya terbuka dan melihat apa yang ada di alam rohani. Dan itu cukup untuk memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk 5.000 orang laki-laki beserta wanita dan anak-anak. Dan mujizat terjadi. Saudaraku, pasti ada jawaban rohani atas setiap masalah fisik yang kita hadapi. Dan jawaban rohani sama nyatanya dengan apa yang ada di alam natural. Bahkan apa yang ada di dalam alam rohani jauh lebih besar daripada kekurangan kita di dunia natural ini. Dan untuk menerima persediaan itu, sama seperti Yesus, kita juga perlu menengadah ke surga. Dan perlu menerima penglihatan rohani dari surga. Jika saudara buta secara rohani, maka saudara akan mengalami kesulitan juga di alam rohani. Sama seperti orang buta secara fisik di alam natural. Tapi kabar baiknya, saudara tidak perlu terus-menerus dalam keadaan yang buta secara rohani. Karena saudara bisa melihat dengan iman saudara. Alkitab kita ditulis agar saudara dapat membaca, melihat, dan mengetahui semua janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika saudara mempercayai apa yang saudara baca, saat itulah saudara sedang melihat dengan iman saudara. Melihat apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara di alam rohani. Dan itulah juga yang saudara akan terima dari Tuhan di dunia natural ini. Saya akan bacakan dari Efesus pertama ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Efesus 1 ayat ketiga dikatakan, every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us as a love gift from our wonderful heavenly Father, the Father of our Lord Jesus, all because He sees us wrapped into Christ. This is why we celebrate Him with all our heart. Dikatakan we wrap into Christ. Artinya satu paket dengan Kristus. Ya, saudara, di awal-awal pelayanan saya di Palembang, saya mengalami masalah dengan keuangan saya. Walaupun saya sudah mempersiapkan diri untuk hidup sederhana, saya percaya Tuhan pasti akan mencukupi semua kebutuhan saya. Karena saya merasa saya sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Rutin mengembalikan persepuluhan saya. Saya memberi persembahan. Saya memberi buat orang-orang yang kekurangan. Saya melayani dengan tulus. Tapi kenyataannya saya selalu bergumul bagaimana bisa mencukupi kebutuhan pokok dalam keluarga saya. Saya berpikir karena saya sudah melakukan firman Tuhan, Tuhan harus memberkati saya. Tuhan hutang janji sama saya. Tetapi ketika faktanya tidak sesuai dengan harapan, saya jadi bingung. Dan kalau saya saja bingung, saya yakin ada banyak orang punya pengalaman mirip seperti saya. Sampai satu hari Tuhan membuka mata rohani saya. Ketika saya membaca dari Efesus 1 ayat yang ketiga tadi. Bahwa Tuhan telah, bukan akan, Tuhan telah mengaruniakan segala, bukan sebagian, segala berkat rohani untuk semua kebutuhan saya di alam rohani. Dan saya akan mendapatkan semuanya. Yang saya butuhkan hanyalah mengetahuinya, mempercayainya, dan menerimanya dengan iman. Itu semua disediakan bagi kita bukan karena prestasi rohani kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Wah, kalau gitu kita tidak usah kasih persepuluhan dong. Kita nggak usah memberi, kita nggak usah melayani Tuhan. Apakah begitu? Salah. Mengembalikan persepuluhan, memberi, melayani, dan lain-lain, itu bukti bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Saya ulangi, mengembalikan persepuluhan, memberi, melayani, dan sebagainya, itu bukti kalau kita percaya kepada firman Tuhan yang kita baca. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala berkat untuk kita, maka kita akan mengembalikan persepuluhan kita. Kita akan memberi, kita akan melayani. Itu semua sebagai ucapan syukur, sebagai bukti kita percaya. Walaupun di alam natural kita belum melihat buktinya, tetapi karena kita sudah melihatnya di alam roh, atau lebih tepatnya membaca di dalam Alkitab, firman Tuhan, kita mempercayainya. Kita harus lebih percaya apa yang firman Tuhan tulis daripada apa yang mata natural kita lihat. Amin. Kita harus lebih percaya kepada Alkitab, kepada setiap firman Tuhan yang tertulis daripada apa yang mata natural kita lihat. Kalau kita melihat dan percaya, pasti mulut kita akan ngomong. Jadi ketika kita mengucapkan firman Tuhan, bukan seperti mantra. Mantra diucapkan supaya sesuatu terjadi. Firman Tuhan kita ucapkan karena kita sudah percaya bahwa firman Tuhan itu nyata, pasti. Apa yang ada di dalam hati, kata Alkitab, meluap lewat mulut. Dan itulah gunanya mulut.
mengatakan dan mengakui hal-hal yang kita percayai dari firman Tuhan. Dan menolak semua hal yang membuat kita ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Dan sejak saya mengerti dan mempercayai firman Tuhan ini, hidup keuangan saya step by step mengalami perubahan. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Kenapa? Yohanes 5 ayat 19 saya bacakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Itu sebabnya kita perlu hadir dalam setiap pertemuan ibadah dan doa. Ibadah harian, DK, HB, tujuannya cuma satu, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Tokoh kedua yang akan kita lihat adalah Petrus. Petrus satu hari dia dan Yohanes naik ke bait Allah. Dan di pintu gerbang bait Allah ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan tiap hari dia duduk di situ minta sedekah. Ketika Petrus melihat orang ini minta sedekah, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 menulis, saya bacakan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya ingin kita memperhatikan ayat yang ke-6. Di sana ditulis, ketika Petrus melakukan mujizat atas orang lumpuh ini, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dikatakan dia berkata, apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Apa artinya? Artinya Petrus tahu dan sadar bahwa di dalam dirinya Roh Kudus telah menaruh kuasa yang memampukan dia untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus tinggal mempergunakan kuasa tersebut untuk melakukan mujizat. Dari kedua tokoh ini, saya ingin saudara belajar bahwa di alam rohani, yaitu di dalam roh kita, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk kuasa supranatural. Tuhan tidak melakukan sesuatu ketika kita berdoa dan minta. Dia sudah tahu semua kebutuhan saudara dan saya. Dan dia sudah menyediakan semuanya di dalam roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Yang perlu kita lakukan adalah membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang telah disediakannya untuk kita dan mempercayainya. Yang kedua, kita perlu menolak dan mengusir dari hati dan pikiran kita segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Karena Yakobus 1 ayat 7 berkata, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau saudara tahu bahwa semua yang saudara butuhkan sudah disediakan Tuhan di dalam roh saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara berhak dan bisa menerimanya dengan iman, maka apapun boleh terjadi. Apapun bisa terjadi. Apapun yang terjadi di sekeliling saudara tidak akan membuat saudara menjadi putus asa dan menyerah. Tidak akan membuat saudara berkata kisera-sera. Ya. Tetapi akan membuat saudara berani menghadapi semua tantangan di dunia dan berkata seperti Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhanku Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepadaku segala berkat rohani di dalam surga. Dikatakan
every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon me as a love gift, sebagai persembahan kasih, sebagai bukti kasih Tuhan from my wonderful lovely Father, the Father of my Lord Jesus, all because he sees me wrapped into Christ. This is why I celebrate him with all my heart. Tahun 1952 di Tennessee ada seorang karyawan kontraktor yang bernama Wallace Johnson. Waktu itu Amerika sedang mengalami kelesuan ekonomi. Dan sebagai akibatnya banyak proyek pembangunan yang mengalami kemacetan dan banyak perusahaan kontraktor bangunan yang harus mengurangi jumlah pekerjaannya. Sama seperti hari ini. Hal ini juga dialami oleh perusahaan tempat Wallace Johnson bekerja. Pagi itu Wallace Johnson pergi berangkat bekerja seperti biasanya. Sampai di kantor, majikannya memanggil dirinya, bosnya panggil dia. Dan kepada Wallace Johnson, bosnya berkata, seperti yang engkau tahu, banyak proyek pembangunan yang sudah berhenti. Sebagai akibat, order ke perusahaan kita juga sangat menurun. Karena itu dengan terpaksa perusahaan kita harus mengalami jumlah tenaga kerja. Dan dengan berat hati saya harus memberitahu bahwa mulai besok engkau tidak usah lagi datang bekerja. Sore itu, Wallace Johnson pulang ke rumah sebagai orang yang kehilangan pekerjaan. Dan mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah dalam situasi ekonomi yang lesu seperti itu. Namun Wallace Johnson tidak mau menyerah kepada keadaan. Tidak mau menyerah kepada kesulitan. Bersama dengan istrinya ia memutuskan untuk menggadaikan rumah mereka satu-satunya. Dengan modal sebesar $250, ia memulai usaha sendiri. Yaitu memulai usaha motel. Tempat di mana orang boleh tinggal dalam waktu yang singkat di rumahnya. Dan usahanya tersebut berkembang dengan pesat. Berangkat dari situ juga, atas ajakan seorang temannya, ia mendirikan perusahaan perhotelan yang diberi nama Holiday Inn. Hari ini Holiday Inn merupakan salah satu jaringan hotel terbesar di dunia. Wallace Johnson acap kali berkata, apabila saya dapat bertemu kembali dengan mantan bos saya akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena pada hari itu, ia telah memberhentikan saya dari pekerjaan saya. Memang saat itu saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan saya harus kehilangan pekerjaan. Namun sekarang saya baru memahami bahwa semua itu terjadi karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar bagi diri saya. Wallace Johnson beserta rekannya adalah pengikut Kristus yang mengharuskan Alkitab tersedia di setiap kamar di Holiday Inn. Ia berkata, alasan mengapa kami selalu menempatkan Alkitab di setiap kamar hotel kami adalah untuk menolong orang berjumpa dengan Yesus dan menemukan solusi untuk masalah-masalah mereka, siapapun mereka itu. Wallace Johnson bisa mengalami kesulitan. Petrus, bahkan Yesus sekalipun bisa menghadapi hal-hal yang mustahil diselesaikan dengan akal sehat. Tetapi Tuhan memakai kesulitan-kesulitan kita untuk melihat dan mengalami kasih, kesetiaan, kuasa Tuhan. Dan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saya mengajak setiap saudara untuk menengadah. Untuk melihat dengan mata iman saudara hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmanimu. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada saudara kuasa supranatural. Untuk menerima dan untuk menyalurkan segala sesuatu yang telah Ia sediakan. Ia akan membuat hidup saudara jauh lebih baik. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih buat contoh-contoh yang begitu hidup di dalam firman-Mu. Sehingga kami bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami mau melihat apa yang sudah Tuhan sediakan di alam roh yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mempercayainya. Roh Kudus, kami minta supaya Engkau menolong kami, memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kami. Supaya setiap kali kami mendengar firman Tuhan, setiap kali kami membaca firman Tuhan, setiap kali kami diajar kebenaran firman-Mu, iman kami muncul, mata rohani kami terbuka, dan kami bisa menerima semua janji-janji Tuhan. Semua roh yang jahat yang membuat kami ragu-ragu dan tidak percaya kepada firman Tuhan, aku ikat, aku tolak, aku usir dari hati, pikiran, dan perasaan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.